warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Febriana, NPM 1910303018 dari Prodi Pendidikan IPA B Universitas Tidar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kingdom plantae yang terdiri atas Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi umum yang diampu oleh Bapak Ahmad Muhlisin MPD. Nah, jadi kita akan membahas mengenai struktur, kemudian klasifikasi, kemudian siklus hidup, kemudian peranan, dan deskripsi secara umum. Oke, yuk yang pertama yaitu Bryophyta. Nah, ada yang tahu nggak Bryophyta itu apa sih? Jadi nih, Bryophyta atau lumut merupakan tanaman yang berbeda dibandingkan dengan tanaman-tanaman lain pada umumnya loh. Karena lumut itu memiliki struktur tubuh yang sel-sel penyusunnya itu telah terspesialisasi. Lumut merupakan suatu kelompok tumbuhan yang telah beradaptasi dengan lingkungan darat. Lumut ialah tumbuhan pada tingkat rendah dan tidak mempunyai jaringan pembuluh loh. Nah, Bryophyta ini berasal dari dua kata nih teman-teman. Yang pertama, bryo yang artinya itu lumut, dan piton yang artinya itu tanaman. Tumbuhan lumut ini terdiri dari kurang lebih 840 genus dan 23.000 spesies loh. Nah, selanjutnya nih yang akan kita bahas adalah struktur. Nah, jadi teman-teman, lumut itu terdiri atas 3 strukturnya. Yang pertama itu batang, kemudian rhizoid atau bulu-bulu akar, dan yang ketiga itu adalah daun. Nah, jadi lumut itu mempunyai struktur tubuh yang pipih, menyerupai pita, dan juga ada yang menyerupai suatu pita, dan ada yang berupa batang dengan daun-daun dengan tumbuh tegak dan mendatar yang menempel pada suatu substrat dengan menggunakan rhizoid. Lumut itu nggak mempunyai xilem dan floem loh teman-teman. Nah, terus sekarang lanjut ya ke batang. Batang lumut itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada selapis sel kulit, yaitu sel memanjang dan juga membentuk rhizoid epidermis. Walaupun nggak semua selnya sih, hanya beberapa aja. Terus yang kedua ada lapisan kulit dalam atau sering kita kenal tuh dengan istilah cortex. Dia itu tersusun dari beberapa lapisan sel teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah silinder pusat yang terdiri atas sel-sel parenkim memanjang, tentunya memiliki manfaat yakni untuk mengangkut makanan. Nah, terus ada rhizoid atau bulu-bulu akar. Rhizoid ini nih terdiri atas deret-deret sel yang berbentuk memanjang, terkadang dengan sekat yang tidak begitu sempurna, dan juga membentuk menyerupai sebuah benang sebagai akar untuk dapat melekat pada tempat tubuhnya dan juga menyerap garam-garam mineral loh. Terus yang ketiga yaitu daun. Nah, jadi nih bentuk daun pada lumut itu tuh berbentuk oval, lancet, dan ada juga pada ujung daunnya itu tuh mempunyai variasi yakni dari tumpul atau truncate dan juga acuminate atau aristate. Nah, pada basal daun ini nih teman-teman kadang-kadang dikuret atau enset batang. Lumut itu tuh memiliki sel daunnya kecil, lumut sempit, terus juga panjang, dan tentunya mengandung kloroplas yang tersusun seperti jala. Nah, teman-teman, kemudian nih kita langsung struktur tubuh lumut itu ternyata tuh ada juga beberapa bagian ini nih kayak gini, kayak vaginula. Vaginula itu merupakan akar yang terselubung oleh adanya sisa dinding archegonium. Terus apofisis itu tuh merupakan ujung seta yang memiliki bentuk melebar dan juga merupakan suatu peralihan seta tangkai dengan kotak spora. Terus ada kalitra. Ini tuh sering juga disebut dengan tudung nih teman-teman. Dia itu mempunyai asal dari dinding archegonium pada sebelah atas yang menjadi tudung pada kotak spora. Terus ada kolumera, yaitu jaringan yang tidak mempunyai peran untuk dan dapat ikut serta dalam rangka suatu pembentukan pada spora. Terus ada seta, merupakan tangkai pada sporogonium. Terus ada sperkulum, merupakan tutup kotak spora. Dan yang terakhir ada peristom, yang merupakan gigi yang melingkari operkulum untuk dapat mengeluarkan spora dalam kotak spora. Oke, terus selanjutnya yang akan kita bahas yaitu klasifikasi nih teman-teman. Jadi lumut itu tuh terbagi atas 3 klasifikasinya. Yang pertama itu ada Hepatikoccida atau kita tuh lebih dengar dengan istilah kata lumut hati. Kemudian yang kedua itu ada Anthoceratopsida yang kita sering dengar itu dengan nama istilah lumut tanduk. Nah, yang ketiga itu Bryopsida atau lumut daun. Penasaran nggak?
cus kita bahas. Nah, jadi yang pertama itu Hepaticopsida atau lumut hati. Itu tuh merupakan tumbuhan halus dengan tubuh berbentuk lembaran, pipih, dan juga berlobus. Umumnya dia tuh nggak berdaun nih teman-teman. Nah, lumut hati juga tubuhnya tuh tumbuh mendatar dan melekat pada substrat dengan menggunakan rhizoidnya. Kemudian nih teman-teman, ciri-ciri lumut hati itu apa aja sih? Yang pertama itu ada tubuh itu terbagi menjadi lobus tampak seperti lobus pada hati, sehingga makanya nih dia tuh dinamain sebagai lumut hati. Nah, terus yang kedua ada gametofit berwarna hijau, pipih dorsiventral menempel pada tanah dengan rhizoid. Terus sebagian besar mempunyai sel-sel mengandung minyak loh, dan tubuhnya memiliki struktur yang menyerupai akar, batang, dan juga daun. Nah, selanjutnya itu tuh lumut tanduk nih, merupakan sporofita itu berbentuk seperti kapsul memanjang nih, seperti tanduk, dan juga mengandung kutikula. Sporofit tumbuh dari jaringan cawan archegonium. Nah, jadi setelah sporofit matang nih, bagian ujungnya itu akan terbelah dua. Sporogonium memiliki benang-benang elater yang mengatur pengeluaran spora, dan pada kapsulnya itu terdapat spora loh. Nah, terus apa aja sih ciri-ciri dari lumut tanduk? Nah, jadi ini ciri-ciri dari lumut tanduk itu tuh, dia tuh sel-selnya itu hanya mempunyai satu kloroplas aja loh. Terus pada sisi bawah talus itu tuh terdapat stoma dengan dua sel berbentuk ginjal. Terus masaknya kapsul spora pada sporogonium itu tidak bersamaan, melainkan dimulai dari atas berturut-turut hingga ke bawah. Wah, keren juga sih ya. Nah, terus yang ketiga itu ada lumut daun atau bryopsida. Nah, itu merupakan sejati, jadi jumlahnya itu paling banyak dibandingkan spesies dari dua kelas yang lainnya. Yaitu tuh menutupi sekitar 3% dan dari permukaan daratan bumi. Wah, lumayan banyak juga ya. Nah, lumut daun ini tuh mudah ditemukan di permukaan tanah, tembok, batu-batuan, dan juga menempel di pohon nih. Nah, terus nih guys, ciri-ciri dari lumut daun itu apa aja sih? Yang pertama, tubuh lumut daun itu berbentuk seperti tumbuhan kecil yang tumbuh tegak. Terus, pada umumnya nih, tinggi lumut ini tuh kurang lebih dari 10 cm loh. Dan tapi ada juga nih yang mencapai 40 cm. Kemudian, rhizoidnya itu tersusun dari banyak sel atau multiseluler dan juga bercabang. Nah, yang keempat, daunnya itu berukuran kecil dan berkedudukan tersebar di sekeliling batangnya. Terus lanjut kita beralih ke siklus hidup dari tumbuhan lumut nih. Penasaran gak sih apa ya siklus hidup dari tumbuhan lumut? Nah, oke, terus kita akan bahas nih guys. Jadi tumbuhan lumut ini tuh atau bryophyta ya, terjadi pergiliran keturunan antara fase yang menghasilkan sel kelamin atau gamet yang disebut sebagai gametofit dan fase yang menghasilkan spora disebut sporofit. Nah, gametofit ini tuh merupakan bentuk tubuh yang haploid, sedangkan sporofit ini tuh diploid itu atau kromosomnya berpasangan nih guys. Nah, proses pergiliran keturunan ini tuh disebut sebagai metagenesis. Kedua fase ini berlangsung secara bergiliran. Ketika spora telah matang, maka ia akan dilepaskan dari kotak spora dan diterbangkan oleh angin. Nah, jika spora tersebut jatuh nih di tempat yang lembab, maka itu akan tumbuh menjadi benang-benang halus berwarna hijau yang disebut dengan protonema. Nah, selanjutnya nih, benang-benang itu tuh akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut seperti kita lihat sehari-hari ini loh guys. Nah, jadi nih guys, tumbuhan lumut dewasa ini tuh menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoid yang dibentuk dalam struktur khusus yaitu antheridium, dan sel telur yang dibentuk dalam alat kelamin betina yang disebut archegonium. Nah, pada beberapa jenis tumbuhan lumut, antheridium dan archegonium ini berada dalam satu tumbuhan atau berumah satu atau homotalus. Pada umumnya nih, kelamin jantan dan betina itu tuh dihasilkan pada telur yang berbeda-beda, disebut berumah dua atau heterotalus. Nah, seperti pada lumut hati nih, antara kelamin jantan dan betina itu terpisah pada telur yang berbeda. Sperma yang dihasilkan itu antheridium akan berenang atau terbawa percikan air menuju sel telur. Hasil perkawinan sperma dan sel telurnya itu akan membentuk zigot yang selanjutnya akan berkembang menjadi embrio. Nah, zigot yang terbentuk ini nih menjadi sporogonium ini merupakan tumbuhan baru berupa tangkai dengan kotak spora di ujungnya menyerupai kapsul ya teman-teman. Nah, bagian tumbuhan baru yang terbentuk jadi nih guys, bagian tumbuhan baru yang terbentuk dari zigot ini tuh disebut juga sebagai sporofit yang hidupnya itu menumpang pada gametofit. Oke, next selanjutnya kita akan bahas mengenai
peranan dari lumut. Ternyata nih guys, lumut itu ternyata banyak banget ya peranannya nih. Aku rangkum segini nih ya guys. Pertama, dia itu sebagai ornamen. Nah, lumut itu juga memiliki peran dalam penghias suatu ruangan nih guys. Dia tuh kayak sering digunakan itu loh di pertamanan atau juga di rumah kaca. Terus, Bryophyta itu juga berfungsi sebagai dalam ekosistem nih. Jadi membantu mendukung organisme tertentu dan juga bentuk kehidupan kecil lainnya di ekosistem di mana mereka berada. Selanjutnya, peran Bryophyta sebagai botani eksperimental. Nah, ternyata nih guys, keren banget ya sih, lumut itu ternyata tuh bisa berperan juga sebagai botani eksperimental gitu. Misalnya tuh kayak genetika gitu. Nah, terus lumut itu juga berperan sebagai makanan nih, kayak untuk anak ayam, burung, rusa Alaska, dan lain-lainnya ya guys. Terus nih yang terakhir, yang cukup penting juga nih guys, itu tuh juga lumut ternyata tuh berperan dalam pengobatan loh. Keren banget gak sih? Kayak contohnya tuh kayak Marchantia nih juga berperan sebagai obat hati, obat penyakit hati. Terus juga ada Comini polytrichum sebagai obat batu ginjal dan juga kantong empedu. Ih, mantul. Oke, next selanjutnya kita akan bahas mengenai Pteridophyta. Ada yang tahu nggak sih Pteridophyta itu apa sih? Nah, jadi kita akan bahas nih guys. Yang pertama, deskripsinya nih. Jadi Pteridophyta ini nih merupakan tumbuhan berpembuluh yang tidak berbiji nih guys. Nah, tumbuhan paku ini tuh disebut sebagai tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta dikarenakan itu mempunyai pembuluh pengangkut nih ternyata. Nah, tumbuhan paku ini tuh mempunyai tidak mempunyai bunga dan juga tidak mempunyai biji nih guys yang digunakan untuk media perkembangannya. Tumbuhan paku ini tuh termasuk dalam tumbuhan berkormus. Keren. Nah, di dalam sel tumbuhan paku ini nih guys terdapat suatu member intri atau organisme multiseluler serta ekariotik. Nah, jadi nih pada proses reproduksinya nih guys, tumbuhan paku itu tuh berproduksi secara seksual dan juga aseksual nih guys dalam sebuah siklus yang berkelanjutan atau disebut juga dengan metagenesis. Nah, jadi nih tumbuhan paku itu tidak dapat menghasilkan biji kan, tetapi tumbuhan paku itu juga ternyata tuh dapat menghasilkan spora. Nah, spora ini tuh terdapat dalam kotak spora atau sporangium. Nah, kotak-kotak spora ini tuh nanti itu akan terkumpul dalam sorus nih guys. Nah, sorus-sorus itu nanti itu akan berkumpul pada permukaan bawah dari helaian daun. Nah, pada tumbuhan paku ini umumnya itu mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Nah, jadi nih guys, ternyata tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari nih guys, itu disebut dengan generasi sporofit. Nah, jadi pada tumbuhan paku itu tidak berbunga nih guys. Bentuk pada tumbuhan paku itu bervariasi. Jadi ada yang seperti perdu dan juga ada seperti pohon. Oke, next selanjutnya nih kita akan bahas mengenai struktur dari tumbuhan paku. Terdiri atas 3 nih guys, dari akar, batang, dan juga daun. Nah, jadi nih guys, tumbuhan paku itu memiliki struktur yang unik. Teman-teman itu pasti berbeda banget ya sama tanaman yang itu. Nah, akar, batang, dan daun itu memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem nih guys. Meskipun sebenarnya masih ada beberapa kelompok paku yang struktur kayak belum lengkap gitu loh. Tumbuhan paku itu merupakan organisme multiseluler dan juga ekariotik. Oke, yang pertama nih kita akan bahas mengenai akar nih. Jadi ternyata nih guys, akar pada tumbuhan paku itu berbentuk seperti serabut serta terdapat adanya kalipter atau tulang akar pada ujungnya yang terdiri atas sel-sel yang dapat dibedakan dengan sel akarnya sendiri. Next, yang selanjutnya itu batang. Batang pada tumbuhan paku itu berpembuluh nih guys. Jadi batang pada tumbuhan paku itu tersusun atas beberapa jaringan, misalnya tuh kayak jaringan epidermis, korteks, dan juga sel pusat. Next yaitu daun. Nah, daun tumbuhan paku itu mempunyai daun yang tersusun atas jaringan epidermis, mesofil, dan juga pembuluh angkut loh. Nah, pada daunnya yang masih muda nih guys, ternyata tuh bisa menggulung. Nah, pada daun yang tumbuhan paku itu ada yang khusus menghasilkan spora yang disebut dengan sporofil. Terus ada juga daun yang tidak menghasilkan spora disebut juga sebagai tropofil yang memiliki fungsi untuk fotosintesis loh. Keren gak sih? Oke, next selanjutnya nih guys, kita akan bahas mengenai klasifikasi dari tumbuhan paku nih. Nah, tumbuhan paku ini terdiri atas 3 nih guys. Jadi ada klasifikasi berdasarkan spora, berdasarkan suhu tubuh, dan juga berdasarkan habitat loh. Nah, kalau misalnya berdasarkan spora nih guys, itu tuh ada 3 juga, ada spora, heterospora, dan juga pada peralihan. Nah, terus kalau berdasarkan suhu tubuh ini itu terdiri dari paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Oke, selanjutnya kalau berdasarkan tempat hidup nih guys, terdiri atas tipe tanah, epifit, dan akuatik. Penasaran gak sih pengertian dari mereka ini? Oke, next kita akan bahas. Jadi berdasarkan spora dulu nih ya guys. Jadi itu ada 3 kan, paku sama spora. Dia itu tuh menghasilkan satu jenis spora gitu.
Nah, spora dari paku itu dikenal sebagai Lycopodium powder yang dapat meledak di udara apabila terkumpul dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, pada zaman dulu nih guys, ternyata tuh digunakan sebagai lampu jalan untuk pemotretan loh. Sumpah keren banget sih. Terus selanjutnya tuh ada paku heterospora nih guys, itu menghasilkan dua jenis spora yang berlainan. Nah, terus paku peralihan nih, dia tuh merupakan paku peralihan antara homospora dengan heterospora, yaitu paku yang menghasilkan spora yang berbentuk dan ukurannya sama, namun jenis kelaminnya itu ternyata berbeda. Oke, next kita akan bahas mengenai berdasarkan ciri tubuhnya nih. Jadi ada 3 juga nih guys, jadi paku purba itu diperkirakan nih hanya tinggal 10 spesies aja nih sampai 13 spesies dari 2 genus. Paku purba itu biasa tuh ya di daerah tropis dan juga subtropis gitu guys. Nah, kalau misalnya paku kawat nih, itu tuh mencakup 1000 spesies tumbuhan paku, terutama dari genus Lycopodium dan Selaginella. Paku kawat ini tuh hanya tumbuh di hutan-hutan daerah tropis dan subtropis aja guys ternyata. Nah, kalau paku ekor kuda nih, dia itu tuh hanya tinggal sekitar 25 spesies dari satu genus guys, yaitu Equisetum. Nah, Equisetum ini merupakan hidup pada habitat lembab dan juga yang di daerah subtropis gitu. Oke, next selanjutnya itu udah klasifikasi berdasarkan habitat nih guys. Jadi itu ada 3, ada paku tanah, paku ekit, dan paku aquatic nih. Kalau paku tanah itu tuh yang termasuk utama itu paku-paku yang hidup di tanah nih, tentunya tanah, terus juga tembok, terus juga di tebing terjal gitu. Nah, kalau misalnya paku epifit nih, dia itu tuh biasanya tuh tumbuh itu di tumbuhan lain itu, di tumbuhan lain guys. Kayak bisa kayak di pohon kayak gitu-gitu. Nah, kalau paku aquatic nih, dia tuh merupakan tumbuhan namanya akuatik ya, jelas-jelas berarti dia itu mengapung bebas di permukaan air gitu. Pokoknya kita kayak gitu lah, akuatik berarti di permukaan air gitu. Oke, next selanjutnya nih guys, yang gak kalah penting juga nih, kita akan membahas mengenai siklus hidup dari tumbuhan paku nih. Penasaran gak sih apa aja sih siklus hidup dari tumbuhan paku? Oke, jadi nih guys, tumbuhan paku itu mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara fase gametofit dan juga fase sporofit nih. Nah, kedua fase ini tuh berlangsung secara bergiliran loh guys. Nah, sporofit pada tumbuhan paku itu ternyata tuh tumbuhan paku itu sendiri loh guys, dan menghasilkan spora pada daunnya. Nah, terus nih, sporofit merupakan fase dominan pada proses pergiliran keturunan tumbuhan paku. Nah, spora yang dihasilkan akan tumbuh bila jatuh pada tempat yang lembab dan teduh. Keren banget gak sih? Nah, peranan dari tumbuhan paku itu apa aja sih? Jadi dia tuh bisa sebagai tanaman hias, terus sebagai sayuran, terus sebagai energi fosil, sebagai alat penggosok, dan juga sebagai obat herbal. Wih, mantep banget gak sih? Kayak semua tumbuhan itu pasti ada manfaatnya ya guys, termasuk tumbuhan paku ini tentunya. Mantap. Kita akan membahas mengenai Spermatopita. Sekarang tuh kita akan bahas tentang Spermatopita, tapi ini tuh bukan jelas buat polis ya guys. Jadi nih guys, Spermatopita ini merupakan tumbuhan berbiji yang dapat dibedakan secara jelas dari bagian akar, bahkan juga daunnya loh. Nah, tumbuhan Spermatopita ini nih guys, tersusun atas banyak sel yang sifatnya itu multiseluler, yang mempunyai ukuran tubuhnya itu besar maupun makroskopis, dan juga mempunyai ketinggian yang beraneka ragam tentunya. Nah, next nih guys, kita akan membahas mengenai Spermatopita lebih dalam lagi nih. Ternyata nih guys, Spermatopita itu lebih dikenal juga dengan istilah tumbuhan berbiji. Itu dibedakan menjadi 2 subdivisi. Yang pertama itu Gymnospermae dan juga Angiospermae. Tentunya kalian pasti udah nggak asing banget nggak sih dengan kata-kata ini tuh guys. Oke, next kita akan bahas mengenai Gymnospermae. Jadi nih guys, Gymnospermae itu merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Nah, Gymnospermae itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, disebut sebagai biji terbuka nih guys, dikarenakan pada bakal biji itu tuh terbuka dan tidak terlindungi oleh daun-daun pada buahnya gitu. Nah, terus kalau ciri-ciri dari Gymnospermae ini, aku nih rangkum beberapa aja, sebetulnya masih banyak banget, tapi aku akan jelaskan beberapa ya guys. Jadi yang pertama, bakal biji itu tidak terlindungi oleh daun buah. Terus Gymnospermae itu umumnya itu berupa pohon besar gitu. Terus pada memiliki akar tunggang dia tuh guys, dan mempunyai bekas pengangkut yakni berupa phloem dan juga berupa filem. Oke nih, ternyata Gymnospermae itu juga dibagi menjadi 3 kelas nih guys. Pertama itu ada kelas Cynandinae, yaitu batang tidak bercabang gitu. Nah, terus kalau kelas Ginkgoinae itu tuh daun itu berbentuk pipas dan juga mudah gugur nih guys ternyata. Nah, terus yang ketiga ada kelas Genethinae, yaitu tuh daun berhadapan yang juga memiliki tulang yang mirip. Mantul. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai siklus hidup dari Gymnospermae. Aduh, kalau lihat dari gambar tuh kayak agak pusing gitu nggak sih guys? Tapi tenang, di sini aku bakal ngejelasin secara lebih intinya aja gitu ya guys.
Jadi nih guys, siklus hidup tumbuhan gimnosperma itu tuh dibagi menjadi 2 tahapan nih guys. Pertama itu ada sporofit dan juga gametofit. Nah, sporofit itu tuh pada tahapan itu pada strobilus jantan itu tuh terdapat mikrosporangium atau ruang-ruang spora. Nah, dalam sporangnya itu salah satu tuh akan mengalami pembelahan meiosis guys dan menghasilkan mikrospora atau spora jantan. Nah, mikrospora itu tuh akan membentuk sebuah sari guys. Nah, kalau misalnya pada strobilus betina itu tuh tersusun dari banyak megasporofil atau daun penghasil megaspora. Nah, setiap megasporofil itu tuh mengandung megasporangium atau kolospora guys. Nah, sel dalam megasporangium itu tuh akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan megaspora betina. Nah, kemudian terjadi juga tahapan gametofit pada megaspora terbentuk gametofit betina dan juga pada mikrospora itu terbentuk gametofit jantan nih guys. Kemudian terjadi fertilisasi dan menghasilkan zigot dan berkembang biak menjadi embrio, kulit biji, jaringan nutrisi, dan akhirnya nih guys nanti dia itu bakal berkembang menjadi biji lalu kecambah. Ish, mantap. Oke guys, next selanjutnya kita akan bahas mengenai Angiospermae. Kalian juga pasti udah gak asing banget gak sih dengan kata-kata ini. Jadi nih guys, Angiospermae itu merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Sama nih kayak Gymnospermae, dia juga berasal dari bahasa Yunani guys. Nah, jadi nih guys, ternyata hampir di seluruh tumbuhan Angiospermae itu terdapat bunga loh. Terus nih, ciri-ciri dari Angiospermae ini mempunyai bakal biji yang terlindungi oleh satu daun buah. Terus dia juga daun itu kayak relatif lebar gitu loh guys, dan juga pipi dengan bentuk yang bervariasi. Nah, Angiospermae ini juga memiliki sistem perakaran serabut dan juga sistem perakaran tunggang. Oke, next ternyata nih guys, Angiospermae itu juga masih dibagi lagi menjadi 2 kelas. Pertama itu ada Monocotyledoneae dan Dicotyledoneae. Nah, kalau Monocotyledoneae nih guys, itu tuh merupakan berbiji tunggal atau juga disebut sebagai mempunyai satu lembaga. Terus akar itu kayak serabut gitu dan batangnya tuh sama besar dan juga tidak bercabang gitu guys. Nah, terus kalau di Dicotyledone dia tuh biji itu mempunyai 2 daun lembaga, terus lalu memiliki sistem akar yang ini akar tunggang. Oke, selanjutnya next kita akan bahas mengenai siklus hidup dari Angiospermae. Kalian pasti penasaran gak sih? Apa sih siklus hidup dari Angiospermae nih guys? Ternyata dia tuh kayak dibagi-bagi gitu. Yang pertama itu ada serbuk sari atau penyerbukan ya. Jadi dua jenis spora itu megaspora dan mikrospora itu ada di ovarium dan benang-benang sari masing-masing ya kan. Nah, spora ini tuh menjalani meiosis guys, dan megaspora menjadi ovula dan mikrospora menjadi serbuk sari. Nah, pada musim hubungan nih, serbuk sari itu akan berkumpul di kepala sari dan dibawa ke stigma baik oleh angin, serangga, burung dan juga bintang lainnya nih guys. Nah, dalam kasus penyerbukan sendiri nih, di mana bunga tunggal itu tuh memiliki baik karpel dan benang sari dalamnya. Benang sari itu yang kebetulan lebih tinggi nih dari karpel itu berusaha sekuat tenaga itu tuh untuk menyimpan serbuk sari bersama mereka pada sigma nih. Nah, terus nih serbuk sari itu melakukan perjalanan ke ovarium di mana mereka tuh bersentuhan dengan ovula guys. Nah, serbuk sari itu tuh terdiri dari 2 jenis sel yang dikenal sebagai sel germinatif dan juga sel tabung. Nah, sel germinatif itu membelah menjadi 2 sel sperma guys. Itu pada saat penyerbukan sebelum itu bersentuhan dengan ovula. Nah, setiap bakal biji itu berisi satu gamet betina atau sel reproduksi generatif. Selanjutnya nih guys, itu ada fertilisasi. Jadi nih, setiap butiran serbuk sari itu akan disimpan pada stigma tumbuh serbuk sari tabung panjang ke bawah di sepanjang rongga bagian sel kan. Nah, terus dan juga menyimpan isinya pada kantung embrio yang telah terbentuk di dalam ovarium. Nah, jadi nih ternyata satu sel sperma di antara semua ini tabung polin itu akan menggabungkan dengan inti sel gitu, inti sel telur ya guys. Nah, dan ini hasil fusi dan pembentukan zigot itu. Setelah pembuahan telah terjadi nih, itu karpel bunga terutama ovarium itu mulai tumbuh lebih besar ternyata, seolah-olah dia tuh kayak memekak keluar gitu deh. Terus jadi deh kayak membentuk kayak buah gitu. Selanjutnya itu kayak buah dan biji. Nah, sebagian besar waktu nih, style dan bagian stigma dari karpel kering itu atau rontok. Nah, buah ini tuh memiliki biji matang yang terbentuk ketika ovula sempat dibuahi untuk membentuk zigot nih guys. Setiap benih tunggal itu berisi segala sesuatu yang diperlukan bagi gam untuk bertahan hidup nih, termasuk masalah genetik serta nutrisi. Sampai benih menemukan lingkungan tumbuhan yang sesuai. Setelah benih menemukan lingkungan seperti itu, bibit muncul dimulai dengan seperti struktur akar kecil, tumbuhan ke bawah ke tanah diikuti oleh tunas yang lembut, tumbuh secara bertahap ke atas. Itu, nah jadi itu semua guys, tentang kayak siklus hidup Angiospermae yang udah aku rangkum itu. Oke, next kita akan bahas mengenai siklus spermatophyta. Itu terbagi menjadi 3. Guys, jadi ada akar, batang, dan juga daun. Nah, kalau misalnya akarnya ini berfungsi cukup penting banget nih buat pengolah batang, terus juga buat menyerap air dan juga minyak dalam mineral gitu yang ada pada dalam tanah.
Nah, kalau misalnya batangnya ini dia itu tuh memiliki batang berkayu dan juga berair nih guys. Nah terus kalau misalnya pada daunnya ini dia tuh sel-sel daun itu mengalami diferensiasi menjadi epidermis dan juga mesofil. Oh jadi kayak gitu ya. Oke, next nih. Ini tuh benar-benar yang terakhir banget nih guys pokoknya. Ini tuh ada peranan spermatopita. Jadi ternyata nih guys, spermatopita juga bermanfaat banget nih buat makhluk hidup lainnya. Yang pertama, dia itu bisa menjadi makanan pokok nih guys. Salah satu kayak tanaman gandum, jagung, sagu, padi. Terus bahan dasar pakaian, salah satu kayak kapas dan rami. Terus bahan bangunan kayak kayu jati, mahoni, meranti. Terus obat-obatan, contoh itu kayak mengkudu, daun dewa, kumis kucing. Terus bahan minuman, jahe, teh, kopi. Dan pupuk kompos itu contoh kayak di daunan itu. Keren banget gak sih kayak ternyata ya yang kita nggak kira-kira tumbuh itu ternyata mempunyai manfaat yang sangat amat penting buat kehidupan kita gitu guys. Mantap. Oke guys, segini dulu video dari aku. Terima kasih banyak yang buat kalian yang udah nyempetin waktu buat nonton. Maaf banget nih kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau aku ada pengucapan yang salah. Pokoknya bener-bener aku minta maaf banget buat kalian semuanya. Terima kasih sekali lagi. Intinya jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe ya guys. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.